wabarakatuh. Saya Eka Nurwahyuni sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang mustarak. Kata mustarak secara morfologi merupakan bentukan dari kata syak yang berarti berserikat atau bersekutu. Maksudnya dalam satu kata terkandung dua makna atau lebih yang berbeda dengan satu pemakaian atau beberapa pemakaian dengan saling bergantian. Beberapa makna dari satu kata tersebut bisa saling bertolak belakang ataupun tidak. Sedangkan secara terminologi, mustarak adalah kata yang mengandung beberapa makna. Contoh lafaz mustarak pada potongan surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhaminna, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Potongan ayat di atas membahas tentang Allah mewajibkan wanita yang telah diceraikan suaminya dan tidak dalam keadaan hamil untuk mengambil masa iddah selama 3 kali huru. Lafaz huru merupakan lafaz mustarak karena memiliki lebih dari satu makna, yaitu makna haid dan makna suci dari haid. Jumhur ulama telah menerangkan bahwa dalil yang digunakan oleh sebagian mujtahid bahwa yang dimaksud pada lafaz huru bermakna suci, sedangkan sebagian dalil yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid lainnya menyatakan bahwa lafaz huru mempunyai makna haid. Dalalah mustarak. Dalalah berasal dari bahasa Arab dalalatun, bentuk masdar atau kata dasar dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan. Makna dalalatun secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Dalalah lafaz mustarak, para ulama memberi ketetapan jika ditemukan lafaz mustarak pada nas dalam Al-Quran atau As-Sunnah, makna lughawi dan makna istilah, maka yang dipegangi adalah makna istilah syariah atau yang memiliki pengertian khusus dalam syar'i. Jika lafaz tersebut mengandung beberapa makna lughawi, maka diperlukan ijtihad dari para mujtahid untuk menemukan arti yang dimaksud. Contoh pada potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Secara kebahasaan, lafaz huru bermakna ganda, yaitu makna suci dan makna haid. Manakah di antara kedua arti itu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah iddah atau masa tenggang wanita yang telah dicerai itu 3 kali haid ataukah 3 kali huru? Imam Syafi'i dan sebagian mujtahid berpendapat bahwa huru adalah masa suci, sedangkan ulama Hanafiyah dan sekelompok mujtahid lainnya berpendapat bahwa huru adalah masa haid. Contoh pada Quran surat Al-Maidah ayat 58 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kata tangan dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kanan atau tangan kiri. Juga mengandung kemungkinan dimaksudkan adalah tangan hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Kekuatan hukum kata-kata seperti huru dan tangan pada potongan ayat tadi menurut para ulama usul fikih bersifat doni karena mengandung makna atau pengertian yang lebih dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Ainul Rizki akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang al-am. Definisi al-am sendiri menurut bahasa memiliki arti rata atau umum, sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Maka yang dimaksud dengan lafaz am yaitu suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas atau boleh dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita ucapkan ar-rijal, maka lafaz itu meliputi semua laki-laki. Yang selanjutnya adalah lafaz-lafaz am. Ditinjau dari keberadaannya, lafaz al-am dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, am yang tetap dalam keumumannya atau al-am al-baqi ala umumi. Seperti am dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan seperti ayat yang kedua ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang artinya dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Di dalam masing-masing ayat tersebut terdapat ketetapan sunnah Tuhan yang umum dan tidak ditaksiskan atau diganti. Jadi al-am yang terdapat dalam 2 ayat tersebut adalah pasti dalalatnya tentang keumumannya dan tidak mempunyai kemungkinan bahwa yang dimaksud daripadanya adalah kekhususan. Yang kedua adalah al-am al-murad bihi al-khusus, yaitu am yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan ketetapan al-am pada keumumannya dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripadanya ialah sebagian satuannya. Seperti firman Allah berikut, wallahi 'alan nasi hijjul baiti minas tato'a ilahi sabila, yang artinya mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Manusia dalam pengertian nas ini adalah am yang dimaksud dengan itu khusus orang-orang mukallaf, karena itu sebuah batasan yang menetapkan tidak masuknya anak kecil dan orang-orang gila. Yang ketiga adalah am yang dikhususkan atau al-am al-maksus, yaitu am al-mutlak yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentaksisnya dan tidak pula merupakan qarinah yang dapat menyediakan dalalahnya atas umum. Seperti kebanyakan nas yang di dalamnya terdapat sifat umum adalah digeneralkan dari qarinah-qarinah berupa akal atau lafaz atau urf atau kebiasaan yang dapat menentukan umum atau khusus. Ini jelas umum sampai ada dalil yang mentaksisnya seperti wal mutaqatu yatarabbasna. Artinya perempuan yang dijatuhi talak itu menahan diri atau menunggu. Dalam membedakan antara al-am yang dimaksudkan dengan itu al-khusus dan al-am yang al-maksus, Imam As-Syaukani berkata, al-am yang dimaksudkan dengan itu al-khusus ialah bukan umum. Yang selanjutnya adalah dalalah am. Dalam bahasa Arab, penunjukan sesuatu atas sesuatu yang lain itu namanya dalalah, atau bisa juga dibaca dilalah dan dulalah. Tiga-tiganya boleh. Cuma yang lebih fasih adalah dalalah. Para ulama sepakat bahwa lafaz am yang disertai qarinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah qat'i dilalah.
Mereka pun sepakat bahwa lafaz am yang disertai korina yang dapat menunjukkan bahwa yang dimaksudnya itu khusus, mempunyai dilalah yang khusus pula. Menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dilalah am adalah zoni. Mereka beralasan dilalah am ini termasuk dilalah zohir yang mempunyai kemungkinan ditaksis, dan kemungkinan ini pada lafaz am banyak sekali. Selama kemungkinannya tetap ada, maka tidak dapat dibenarkan menyatakan bahwa dilalahnya qat'i. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang taksis al-am. Taksis secara etimologi dapat diartikan menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi dapat diartikan memperpendek arti atau hukumnya lafaz am pada sebagiannya. Dari pengertian di atas, taksis memiliki fungsi yaitu menentukan arti lafaz am yang diterapkan menjadi hukum. Perlu dijadikan catatan, untuk lafaz yang ditaksis dapat dalam hakikatnya bukan lafaznya, namun arti yang timbul dari lafaz am tersebut. Yang secara majas antara lafaz yang ditaksis adalah lafaz am masih berhubungan dalam penetapan hukum. Yang selanjutnya adalah dalil taksis atau mukasis. Mukasis diartikan sebagai lafaz yang dapat memberikan faedah. Taksis adalah konotasi lain dari taksis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukasil mutasil, yaitu lafaz yang tidak dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya, kecuali bersamaan dengan lafaz am dan dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah istisna binafsi, yaitu mengecualikan lafaz am dengan menggunakan adat atau alat istisna. Contohnya, wala taqul lana lisa inni qailu dalika goda illa an yasa Allahu rasyada. Artinya, dan jangan sekali-kali menyatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Yang kedua yaitu syarat binafsi, yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain dan harus ada jawab yang kembali kepada zatnya lafaz yang menjadi syarat. Contohnya adalah man ya'amal yuwa an tujzabi, barang siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Yang ketiga yaitu naat atau sifat, yaitu lafaz yang mengikuti menjadi sifat dan menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti. Yang keempat adalah goyah, yaitu lafaz yang menjadi akhir dari lafaz am yang mendahuluinya, dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz am sebagai tolak ukur dari makna yang dikandung lafaz am tersebut. Contohnya adalah qatilul ladina ayu'minu billahi wala bil yaumil akhiri wala tuharrimu nama harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina autul kitabah hatta yu'tul jizyata an yadin bahum sahirun. Yang artinya, pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Yang kelima yaitu badalul ba'di minal qul, yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz yang mempunyai arti umum. Contohnya, walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia,
terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang selanjutnya itu adalah mukasis munfasil, ada lafaz yang dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaznya itu sendirian atau bersamaan dengan yang lainnya. Namun harus tetap dipahami bahwa kata mukasis adalah bentuk kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan, sedangkan kata taksis adalah bentuk pekerjaannya, sehingga di antara keduanya mempunyai hakikat makna yang sama. Hal ini disampingkan agar dimengerti bahwa mukasis mutasil bisa disebut taksis mutasil dan mukasis munfasil bisa disebut taksis munfasil. Taksis munfasil dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua adalah taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga adalah taksis As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat taksis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang kelima taksis Al-Quran dengan Qiyas. Yang keenam taksis As-Sunnah dengan Qiyas. Yang ketujuh taksis dengan mafhum muwaqqah. Yang kedelapan yaitu taksis dengan mafhum mukalafah. Yang selanjutnya yaitu adalah muntlaks. Muntlaks menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Misalnya firman Allah Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahrirurat Qobali an ayat masya. Lafaz raqobah dalam ayat tersebut adalah lafaz khas yang mutlak karena tidak diberi kait dengan sifat tertentu, sehingga dengan demikian dapat mencangkup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun yang kafir. Di sini bisa muncul pertanyaan, apakah perbedaan antara mutlak dan am? Ayat yang disebut di atas menurut dimerdekakannya budak tanpa memperhatikan jumlah budak, satu atau banyak, dan tanpa mengartikan sifat budak, apakah beriman ataukah tidak, ini berarti mutlak. Sedang am ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan memperhatikan jumlah satuannya. Misalnya firman Allah Quran surat Muhammad ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Faida laki dumul ladina kafaru faddal barriqa bitta'i idaskan tumuhum. Lafaz am al-riqab berarti meliputi semua orang-orang kafir yang ikut berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Yuliana. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang muqayyad. Muqayyad secara bahasa artinya mengikat. Secara istilah, muqayyad yaitu lafaz yang menunjukkan suatu kesatuan yang dibatasi dengan suatu ketentuan. Contoh lafaz muqayyad pada Quran surah An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin mu'minati. Maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Dalam kata raqabatin dijelaskan bahwa tidak hanya hamba sahaya saja yang dibebaskan, namun dalam ayat ini dijelaskan bahwa hamba sahaya yang beriman. Untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Beberapa ulama menyepakati bahwa apabila ada surat yang lafadznya mutlak yang maknanya sama dengan muqayyad, maka pengertian pada lafadz mutlak tersebut akan disesuaikan dengan lafadz muqayyad. Contohnya yaitu lafadz mutlak pada Quran
Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya darah itu adalah haram. Jadi dijelaskan di situ semua darah adalah haram. Dan untuk ayat muqayyad terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi Kulla ujidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bi. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya itu kotor, atau binatang yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Dalam kedua ayat tersebut, objek dan hukum yang dijelaskan sama, yaitu darah haram. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan secara mutlak bahwa darah itu dihukumi haram. Sedangkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 menyebutkan bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir. Dalam hal ini ayat mutlak disesuaikan dengan ayat yang muqayyad. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh mutlak dan muqayyad dalam hukum-hukum muamalah. Contohnya yaitu pada ayat mutlak pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan pada ayat muqayyad terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdihimur riba wa qad'uhum anhu wa akhdihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna minhum adaban al-aiman. Dan disebabkan memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 tersebut adalah menjelaskan tentang mengharamkan riba. Dan untuk Quran surah An-Nisa ayat 161 menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan hasil riba akan disiksa dengan pedih. Yang selanjutnya yaitu amar dan nahi. Amar yaitu perintah, nahi yaitu larangan. Saya akan menjelaskan tentang amar terlebih dahulu. Amar bisa didefinisikan perintah yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Seperti contohnya aqimis sholata, mewajibkan untuk sholat, yaitu perintah dari Allah kepada hambanya. Untuk yang kedua yaitu nahi atau nahyu, mencegah atau melarang. Jadi bisa didefinisikan sebagai larangan yang harus dihindari oleh semua manusia atau makhluk ciptaan Allah. Digunakan nahi yang digunakan untuk menyatakan keharaman. Contohnya pada Quran surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.